Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Akmalia, mahasiswa STKIP Muhammadiyah Bogor, Prodi Administrasi Pendidikan. Video pembahasan ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Stres dan Konflik. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai resolusi konflik. Dalam resolusi konflik, ada beberapa penjelasan yang akan saya bahas. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik adalah perbedaan pandangan tentang sesuatu. Biasanya, konflik muncul karena adanya perbedaan mindset atau pola pikir akibat perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman, kultur, kepentingan, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan pandangan tentang konflik dalam organisasi. Terdapat 3 pandangan mengenai konflik dalam organisasi. Yang pertama, klasik. Konflik ini bersifat disfungsional atau konflik harus dihindari semaksimal mungkin. Yang kedua, modern. Konflik ini adalah fenomena alamiah atau bukan pertanda salah manajemen, melainkan situasi yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga, postmodern atau konflik ini bersifat fungsional, dapat merangsang inovasi dan adaptasi organisasi. Sedangkan konflik ini juga dapat menyehatkan organisasi. Selanjutnya, konflik di sini terbagi menjadi 2, yaitu konflik realistis dan konflik tidak realistis. Konflik realistis adalah perbedaan kebutuhan, tujuan, cara, nilai, dan minat. Sedangkan konflik tidak realistis adalah pengabaian atau prasangka, disfungsi struktur organisasi, kompetisi tidak sehat, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis konflik. Terdapat 3 jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik pribadi, yang kedua, konflik dalam organisasi, yang ketiga, konflik antar organisasi. Konflik dalam organisasi terbagi menjadi 2, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal terjadi antar kelompok atau staf di jenjang yang sama. Koordinasi horizontal dapat dilakukan untuk menghindari konflik dan meningkatkan kolaborasi. Sedangkan konflik vertikal terjadi antara kelompok atau staf yang berbeda jenjang dalam struktur organisasi. Selanjutnya, terdapat 5 faktor organisasi dan konteks. Yang pertama, faktor lingkungan, faktor ukuran organisasi, faktor teknologi, faktor sasaran operasional, dan selanjutnya faktor struktur. Strategi manajemen konflik. Ada beberapa strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otoritas formal, kedua, membatasi komunikasi, ketiga, tim integrasi, keempat, konfrontasi dan negosiasi, kelima, melibatkan pihak ketiga, keenam, rotasi anggota, ketujuh, sasaran antara, dan pelatihan antar kelompok. Selanjutnya, resolusi konflik pribadi. Dalam resolusi konflik pribadi, Anda dapat menghargai orang lain dengan cara mendengar, melihat intonasi suara, pilihan kata, dan alasan yang digunakan. Selanjutnya, dengarkan orang lain dengan empati. Dan nyatakan pandangan, kebutuhan, dan perasaan. Misalkan, menyatakan dengan singkat, jangan menggunakan kata-kata berat, dan katakan yang Anda maksud, jelaskan yang Anda katakan. Nyatakan perasaan Anda, dan selalu perhatikan situasi. 5 prinsip pemeliharaan hubungan positif selama konflik. Yang pertama, mendorong semua orang untuk berpartisipasi. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, sediakan waktu untuk meninjau ulang. Yang keempat, bedakan fakta dari pendapat. Karena pendapat mencerminkan persepsi, belum tentu kenyataan. Yang kelima, fokus pada masalah bukan pada orang lain. Sekian pembahasan dari saya mengenai resolusi konflik. Semoga pembahasan ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman, tentunya untuk saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.